Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada siapa saja telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Sebuah langkah kecil, 2 kilometer dengan kaki yang pincang, namun membawa beban harapan seisi keluarga. Saat senyum itu merekah dalam doa subuh, siapa sangka setiap tetes peluh dalam cangkulan dan sabun malam menyimpan kisah iman yang lebih besar daripada dirinya. Dedaunan masih dibasuh embun saat Pak Kemis menyusuri jalan kampung. Satu mata yang kabur menyapu sisi jalan, meraih bayangan pagi. Kakinya melewati kerikil, lubang, dan jejak sepeda, menempuh jarak yang sama setiap hari, 2 kilometer menuju ladang Haji Sarengat. Di pundaknya tergantung keranjang anyaman, saksi bisu perjuangannya. Sebagian berisi alat cangkul untuk tanam, sisanya untuk sabun-sabun dan alat cuci piring malam nanti. Setiap hari dimulai dengan doa lirih saat salat subuh, dan ditutup dengan senyum tulus meski tubuh telah. Kesederhanaan yang dilakukannya demi istri dan anak satu-satunya yang kini menjadi TKW di Hong Kong. Inilah kisah seorang lelaki buruh tani, cacat fisik, miskin materi, namun kaya iman, yang memastikan dalam setiap kerja halal, ada tabungan pahala dan harapan tak berhingga. Pagi itu, embun masih membasahi dedaunan ketika langit di atas desa kecil di Jawa Tengah mulai memerah. Udara dingin dan segar terasa menampar kulit, seolah mengingatkan setiap jiwa untuk terjaga. Di sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu tua, Pak Kemis membuka matanya. Namun, bagi pria setengah baya itu, mata hanya memiliki arti. Mata kanan yang memandang dunia dengan jelas, mata kiri hanya tersisa bayang karena cacat bawaan sejak lahir. Meski demikian, ia tak pernah menyerah pada keterbatasannya. Tiap pagi, ia menyentuh kaki kirinya yang lebih pendek dan tidak sempurna, tanda perjuangan hidup yang dibawanya sejak kecil. Bagi kebanyakan orang, mungkin akan menyerah. Tapi tidak bagi Pak Kemis. Ia memandangnya sebagai ujian, dan ujian itu diterimanya dengan senyuman dan tekad sederhana untuk mencari rezeki yang halal, membahagiakan keluarga, dan tidak pernah meminta-minta. Setelah bangun, ia mengusap matanya yang satu dengan perlahan. Istrinya, Sarimah, sudah sibuk mempersiapkan sarapan. Sarimah sudah menanak setengah kap beras sisa hari kemarin, pikir Pak Kemis. Menu sederhana, sesuap nasi hangat dan air teh tawar, cukup untuk menghangatkan lutut dan perut sebelum perjalanan panjang menantinya. Fauziah, putrinya berusia 15 tahun, masih terlelap di kamarnya yang remang-remang. Hanya lampu minyak kecil yang menerangi dinding kayu tua di rumah mereka. Tak lama kemudian, setelah sarapan bersama, mata Pak Kemis membiaskan pandangan ke tanah lapang di depan rumah, tempat Sarimah dan Fauziah menanam beberapa sayuran, bayam, kangkung, dan kangkung. Meski hanya untuk konsumsi keluarga, kebun kecil itu memberi arti, bukti bahwa secercah keberdayaan bisa tumbuh dari tanah yang sempit dan penuh risiko. Pukul 6 pagi menandai saatnya berangkat. Dengan keranjang anyaman tergantung di pundaknya, ia melangkah perlahan menuju jalan desa berlobang yang menghubungkan rumah mereka dengan ladang milik Haji Sarengat. Jaraknya sekitar 2 kilometer. Tidak terlalu jauh menurut orang sehat, tapi baginya, dengan kaki tak sempurna dan mata redup sebelah, itu adalah perjuangan kecil yang ia jalani setiap hari. Langit mulai merekah, ayam berkokok bergantian, dan petani lain yang hendak ke sawah juga sudah memulai aktivitas. Assalamualaikum, sapa Pak Kemis seraya menunduk, wajahnya berkeringat dingin. Di ujung jalan, ia menemui ibu tua yang menjual gorengan, dan mereka bertegur sapa penuh kehangatan, bukti bahwa kemiskinan tak pernah membunuh rasa manusiawi di desa itu. Setibanya di ladang Haji Sarengat,
aura kesejukan dan rumput yang baru dipijak menyambutnya. Majikannya, seorang saudagar kaya yang dikenal sangat hemat hingga kikir, berdiri di dekat gudang alat. Haji Sarengat adalah sosok yang disegani, bahkan diwarisi kebiasaan teliti dan tak boros. Ia memilih mempekerjakan buruh seperti Pak Kemis, pantas, rajin, dan tak suka mengeluh. Meski upahnya murah, cuma cukup untuk membeli 1,5 kilogram beras setiap kali bekerja, Pak Kemis nerima dengan syukur. Baginya, halal lebih berarti daripada banyak tanpa usaha. Pagi itu, ia memulai tugasnya dengan mencangkul tanah yang kering dan berat. Setetes keringat menetes di dahinya. Sesekali, ia berhenti sejenak, meluruskan punggung, menarik nafas dalam, dan memandang hujan tipis awan di kejauhan. Ia tahu, barang setetes hujan datang, tanamannya akan tumbuh lebih subur. Pengalaman lama mengajarkannya bersyukur atas setiap anugerah, sekecil apapun, termasuk rintik gerimis yang murahan. Beberapa buruh lain di ladang itu bekerja dalam kelompok kecil. Mereka saling menyapa, bahkan memperhatikan ritme gerakan Pak Kemis, sering lambat, tapi konsisten. Dia bisa lebih cepat, tapi tidak pernah pulang cepat, bisik seorang bapak pekerja di sebelahnya. Pak Kemis tersenyum, tak pernah membalas, tapi hatinya terhibur. Ia tahu walaupun harga dirinya rendah, bergaji kecil, cacat tubuh, tetapi semangatnya penuh. Waktu tengah hari datang. Suara beduk masjid memanggil pekerja untuk berhenti sejenak. Dengan selembar kain, ia membungkus nasi putih setengah mangkuk dibawa dari rumah. Di bawah pohon beringin besar, ia duduk bersila bersama teman-teman sesama buruh. Suap demi suap ia kunyah, meresapi hangatnya makanan sederhana. Mungkin menurut mereka yang berkecukupan itu hanyalah nasi sisa. Tapi baginya nasi putih itu adalah hadiah dari Tuhan, hasil kerja, doa istri, dan cinta kepada Tuhan dan keluarga. Jam siang kembali bergerak lambat. Matahari makin terik, tanah makin panjang retaknya, dan ia melanjutkan tugasnya, menyiangi rumput liar, menggemburkan tanah, merawat benih yang ditanam para petani besar. Tangan keriputnya berkali lipat berpeluh, sayap hati dan doa saling dipanjatkan agar hasil panen lancar. Ketika maghrib mulai mendekat dan bayangan sore bermula, tugas ladang usai. Semua buruh pulang dengan keranjang, cangkul, dan peralatan lain. Pak Kemis melangkah menyusuri jalan pulang, kembali melewati jalan desa, sesekali menyapa atau menaiki badan bakal kendaraan yang lewat. Ia datang ke rumah Haji Sarengat satu hal lagi sebelum pulang, bekerja malam, mencuci piring dan bersih-bersih rumah majikannya. Malam itu, lampu rumah majikan menyala merah remang. Di dapur, ia melihat tumpukan piring dan gelas kotor, sisa makan malam keluarga Haji Sarengat. Ia sabar menyusun, mencuci, membilas, menyeka. Tangan yang siang lelah mencangkul kini cekatan menggosok piring. Tak ada balasan lebih dari seember air, sabun seadanya, dan upah kurang dari Rp10.000, tapi bagi Pak Kemis, itu adalah bagian dari amanah, bagian dari kerja halal yang ia jalani dengan ketulusan. Ketika selesai, ia mengelap badan di keran luar rumah, meneguk air segar, dan menghela nafas. Tubuhnya nyaris tak kuat, namun jiwanya mulai ringan. Ia pulang saat waktu salat Isya. Di halaman rumah mereka, Sarimah sudah menunggu bersama Fauziah. Mereka menyambut dengan senyum rindang, senyum yang menyejukkan lelah dan meneguhkan langkah esok. Sebelum tidur, mereka duduk bersama salat malam. Doa hangat diucapkan, mereka mohon agar usaha ini diberkahi, agar anak mereka kuat dan sehat, agar rezeki kecil tapi cukup. Fauziah memeluk ayahnya, menyentuh mata kiri yang lemah dengan rasa sayang. Tidak ada rasa jijik, hanya kasih tulus. Di bawah sinar lampu minyak rendah, mereka peluk kebersamaan dan cinta tanpa syarat. Sebelum merebahkan diri di depan kayu yang reot, kasur tipis, selimut lusuh, Pak Kemis membaca surat Al-Fatihah, tahu bahwa esok harinya ia harus berjalan sejauh 2 kilometer lagi, bekerja di ladang, mencuci piring, dan memberi sejuta doa. Rutinitas itu adalah napas kehidupan mereka, hidup sederhana, dibungkus jerih payah dan hina tapi penuh cinta. Ketika mata akhirnya terpejam, kesakitan kaki tak lagi terasa.
Hanya ketenangan jiwa dan keyakinan bahwa bekerja halal dan jujur, walau miskin dan terbatas, adalah jalan paling mulia. Seperti embun pagi, badai kesulitan, terik siang, dan dingin malam dilewati dengan kesederhanaan, keikhlasan, dan iman. Begitulah hari pertama dalam bab kehidupan Pak Kemis, kisah sederhana namun syarat makna, menunjukkan bahwa kemiskinan tak pernah menutup hati dari keberanian, rasa syukur, dan tanggung jawab sebagai manusia. Kicau burung dan gemercik embun masih merambat di daun-daun pagi kala mentari pertama menyapa desa. Bagi banyak orang itu hanya awal hari, tetapi bagi Pak Kemis, itu sinyal dimulainya perjalanan panjang, hari kedua dari rutinitas yang melelahkan namun mulia. Setelah sholat subuh berjamaah, suara doa menggema lembut di dalam rumah kayu mereka. Di sana, Sarimah sudah menyiapkan bekal sederhana, nasi setengah piring, semangkuk sayur bayam, dan segelas air putih. Fauzia, sekolahnya belum masuk, turut membantu mengiatkan langkah. Namun hari ini, wajah Pak Kemis tampak tegang, seakan menahan ajakan rindu untuk beristirahat. Dia tiba di ladang Haji Sarengat, memulai hari kedua dengan berdiri di tengah lahan. Mata satu-satunya yang sehat menatap hamparan tanah yang harus dijinakan lagi. Jika kemarin masih berstatus buruh biasa, maka hari ini, ia mulai digerakkan oleh rasa tanggung jawab. Bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi untuk istri dan anak perempuannya. Layaknya buruh tani pada umumnya, ia mengganti cangkul, menyiangi, merapikan tanah, transport benih, seluruhnya dengan tenaga penuh. Tapi ada satu perbedaan, ia berjalan pelan, menyesuaikan ritme badan yang tak utuh. Karena tidak ingin membebani teman sesama, ia bekerja lebih lama, memperpanjang waktu hingga sinar mentari tinggi. Rekan-rekannya sudah berhenti saat beduk zuhur berkumandang. Sebagian tertawa, sebagian berbicara ringan. Sementara dirinya terus bekerja hingga majikannya menegur, "Kemis, pulang saja sebentar, makan dulu." Ia angguk singkat, "Nanti, Pak, biar beres dulu." Saat makan, ia duduk di bawah pohon trembesi, sambil menenggak teh tawar, melihat teman-teman memegangi punggung yang pegal, berusaha menghilangkan rasa ngilu. Bagi mereka, lelah adalah bagian hidup. Bagi Pak Kemis, lelah adalah kesempatan bersyukur bahwa ia masih bisa bekerja untuk orang yang dicintainya. Ketika matahari mulai bergeser ke barat, pekerjaan ladang selesai. Namun hari belum usai. Rasanya baru 2 jam lalu ia menggerakkan cangkul, tapi malam sudah menjelang. Pulang dengan langkah gemetar tetapi pasti, ia mampir ke rumah. Sebentar saja di sana, menyeka wajah dengan kain, meneguk air segar, mencium Sarimah dan Fauzia, lalu pergi kembali menuju rumah Haji Sarengat. Di sana, malam dimulai. Di dapur yang remang, segunung piring dan gelas tampak menunggu. Suara air menyembur, busa sabun menggelegar. Akuatika keruh sabun, tangan mencuci berganti tangan menyeka. Setiap gelas, setiap alat makan harus bersih sempurna, karena pelanggan majikan adalah orang-orang terpandang di kota. Berantakan sedikit, citra majikan bisa ternodai. Tanggung jawab dalam pekerjaan ini lebih besar daripada upah yang diberikan. Pada tengah malam, lampu mulai redup. Hingga dini hari, membetulkan kursi, meja, dan membersihkan debu halus yang terbawa di lorong. Disinilah perjuangan fisiknya seakan diperas. Kaki yang sudah 5 tahun dipikul beban bertambah berat, ditambah mata sebelah yang silau diterpa lampu buatan. Dingin malam menembus kayu dari luar, menyejukkan tubuh lelah, namun membakar semangatnya. Ini tempatnya menghasilkan pahala karena membereskan amanah. Pukul 8 malam, ia keluar. Jalan desa lengang, diamani keranjang usang aku pulang. Kadang terdengar langkah malam. Semut mencari remah makanan, jangkrik bersahutan. Keranjang anyaman di punggung kosong, karena seluruh peralatan sudah ia kembalikan ke majikan. Langkahnya pelan, kaki kirinya terasa sakit, lebih dari biasanya. Namun ia terus berjalan. Mimpi berlinang ke rumah, memeluk Sarimah dan Fauzia, mendengar tawa kecilnya, menyatukan suara doa di penghujung malam. Inilah yang membuatnya kuat. Sesampai di rumah, Sarimah sudah menyalakan lampu kecil. "Fauzia,
dengan rambut acak-acakan dan mata yang belum hilang kantungnya, menyambut ayahnya dengan pelukan. Di balik kelelahan, wajah Pak Kemis tersenyum. Dalam senyum itulah, seluruh rasa sakit lenyap sementara. Mereka duduk bersama, membagi sisa makanan, dan saling menceritakan kejadian hari itu. Terkadang kebahagiaan datang dari pencapaian sederhana. Hari ini, 1,5 kilogram beras kembali bisa dibeli. Besok mungkin akan lebih. Semua harapan tertancap di keluarga ini. Sebelum tidur, mereka kembali bersujud bersama. Pak Kemis memanjatkan doa istihara sederhana, mohon kekuatan lebih, kesehatan yang stabil, dan rizki yang halal. Ia mengusap kepala Fauziah dan cium kening Sarimah, memeluk tubuh kecil besar yang jadi pelita hidupnya. Dalam sekejap, mata tertutup, napas dalam menenangkan. Ia tahu pagi akan datang lagi, awal baru dari siklus kerja keras. Namun dalam dinding kayu reot ini, cinta tumbuh besar, membesar dan memberi kekuatan luar biasa. Karena apapun yang terjadi, mereka sudah memilih jalan halal, kerja keras, dan keikhlasan. Meski hanya mampu membeli 1,5 kilogram beras, tetapi dagingnya tercukupi, rohnya bahagia. Pagi penuh, kicau burung kembali menyapa desa. Namun, kali ini yang melangkah bukan Pak Kemis menuju ladang, melainkan sepatu kecil Fauziah menuju madrasah sanawiyah pilihan orang tuanya. Udara segar masih membuai, tapi langkahnya terasa berat, bukan karena jarak, melainkan beban rasa malu yang kerap kumat besok hari. Madrasah sanawiyah itu bukan sekadar tempat belajar agama, di sana ia berharap mendapat ilmu umum, teman baru, dan kesempatan memutus rantai kemiskinan. Ibunya, Sarimah, selalu berujar, belajarlah dengan tekun. Nak, ilmu adalah warisan yang tak bisa dicuri. Kata-kata itu disimpan dalam hati Fauziah, meskipun saat tiba di sekolah, ia kerap merasa bukan bagian dari sana. Pagar sekolah yang tinggi dan halaman luas tampak megah pada awalnya. Namun pintu kelas membuka realitas lain. Sepatu dan seragam orang lain seragam dan bersih, sedangkan sepatu dan kaos kakinya sudah lusuh, kantong tasnya sobek di salah satu sampingnya. Senyum ramah teman-teman adalah permukaan, di baliknya, bisik sinis terkadang terdengar. Itu anak miskin, ya. Tas kamu robek, itu kenapa? Di kelas, saat guru memberikan soal matematika, fokusnya melemah, suara hati terus memutar ulang deretan ejekan yang terdengar pagi tadi. Pelajaran mengalir, namun perhatian terpecah oleh beban emosional. Duduk di bangku paling belakang, ia menahan napas, berharap tidak dipanggil. Fauziah, berapa hasil X kali Y? Rasionalnya berkata, kamu bisa. Tapi jantung rasanya mau copot. Dengan malu-malu, ia menjawab, suaranya kecil. Keraguan masih memenuhi hati. Namun, bukan hanya suasana mencekam yang menyertainya. Di sela tawa dan ejekan, ia dipeluk seorang sahabat, Rina. Gadis itu duduk di sampingnya. Meski berasal dari keluarga sederhana juga, senyumnya tulus dan kehanggatannya menembus dingin kelas. Fau, ikutku makan siang, ajaknya. Tak bicara soal kemiskinan, melainkan soal nasib bersama. Dua hati saling menyokong di meja makan, saling berbagi bekal, saripah nasi, tahu goreng, dan sambal sederhana. Namun percakapan mereka tentang pelajaran dan cita-cita, keduanya bercita-cita menjadi guru. Tanpa sadar, doa kecil di dalam hati mereka sama, dipanjatkan dengan bersandar pada semangat Quran, agar mampu keluar dari kelamnya ejekan. Namun ancaman tak hanya dari lontaran ejekan. Beberapa anak lelaki dari belakang kelas dikenal bengis, kadang sengaja menabrak tasnya, sengaja memecahkan pensilnya, atau mengejek tiap ia berdiri. Beberapa guru tahu, tapi kurang berhasil mengambil tindakan. Untuk melawan rasa takut, Fauziah memilih berdoa dan menjaga jarak. Tapi musibah hampir terjadi. Suatu hari mereka bermaksud menyelinap ke rumahnya. Tiba-tiba salah satu bocah tua yang disebut Songkring mendesak, bermaksud mencolek dan mengucap, main-main. Syukur, wali kelas lewat, lalu membubarkan kecemasan itu. Kisah semacam ini bukan kasus tunggal. Anak-anak bisa menjadi sasaran pelecehan karena status atau situasi keluarga mereka.
Tempat paling nyaman adalah masjid sekolah saat zuhur dan asyar. Di sana, ia bisa menjadi dirinya sendiri, mengusap sajadah, mendengar tilawah temannya, atau duduk diam memandang langit-langit masjid yang lapang. Di sana, rasa malu teredam, hati menjadi lega. Guru ngaji, Pak Aziz, sering menengoknya, lalu menepuk pundaknya. Tetap semangat ya, nah. Kata-kata sederhana ini memberi kekuatan saat pulang ke rumah. Suatu Jumat, sekolah mengadakan lomba tilawah dan tartil Al-Quran. Fauziah mendaftar, ditopang harapan ibu dan ayahnya. Meski suara kirhanya belum masuk kategori bagus, ia bercahaya saat khusyuk membaca. Beberapa teman bertanya, "Kok bisa ya kamu baca sampai lancar?" Tanpa bangga, ia menjawab, "Karena doa saya banyak." Ketika diumumkan, ia mendapat juara harapan. Ketiga, bukan yang utama. Tapi sorak teman dan ibu juri membuat seluruh badannya terasa hangat. Ini bukan kemenangan materi, tetapi kemenangan semangat. Ia melihat Rina menangis, bahagia. Saat menerima hadiah sertifikat kecil, hatinya nyaris meledak. Dari anak, miskin dan pemalu, kini pendiri satu prestasi. Malamnya, ia menelpon ibunya, "Ma, aku dapat juara harapan." Sarimah langsung menangis bahagia, suara gemetar, "Alhamdulillah, nah." Dengan sertifikat di tas, esoknya ia melangkah lebih mantap. Memang masih ada yang mengejek, tapi tak semua. Ia percaya, langkah kecil ini membuka jalan untuk menghancurkan tembok malu. Melalui dukungan sahabat, guru, dan prestasi kecil, ia mulai menyadari, kuliah dan pekerjaan dari luar negeri, seperti Hong Kong, bukan mimpi semata. Dan ia memantapkan tekad, menyambung hidup keluarga. Sunyi pagi menyapaku saat langkah-langkah kecil keluar dari rumah kayu yang reot. Pak Kemis melangkah perlahan ke kebun belakang, tempat ia menyisihkan sedekah kecil dari upah hari-harinya. Meski hanya beberapa ratus rupiah dari gaji membeli 1,5 kilogram beras, niatnya tegas. Ini untuk Allah, untuk akhirat, bukan dunia semata. Tabungan dunia ibarat benih di ladang hati. Nah, gumamnya dalam hati saat menaburkan sebagian kecil uangnya ke botol bekas di atas jendela. Botol itu disimpan rapi dekat Quran, simbol harapan, keyakinan, dan perjuangan dalam keikhlasan. Setiap pekan, Pak Kemis menyisihkan sisa upah harian, apapun bentuknya, ke dalam botol tabungan. Botol itu kini tinggal setengah, cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga di kala lapang atau mendadak. Angka di kepala tertulis sederhana, 100.000 rupiah terkumpul. Tidak banyak, tapi tiap rupiah disimpan dengan rasa syukur. Kalau orang lain menabung melalui bank, kita tabung melalui botol ini, menabung di bawah perhatian Allah. Ruhnya terpancar dalam doa kecilnya, 2 ayat pendek yang selalu turun sermon di hati. Ia sering mengadu pada Quran, memohon agar keluarga diberi kelapangan, dan agar kesehatan selalu diberikan untuk bekerja jauh hingga larut malam. Jarak 2 kilometer di kaki cacat, 2 pekerjaan dalam 1 hari, adalah ujian fisik, namun ia yakin, Allah menakar sesuai kesanggupan manusia. Kebiasaan religius ini dibagikan secara tidak langsung. Tetangga sering melihatnya menyedekahkan segarung beras, membayar seorang ustadz membaca doa, atau menghadiri pengajian kampung. Ia juga aktif dalam gotong royong, kerja bersama membangun fasilitas desa atau masjid. Dalam kerja bakti ini, Pak Kemis menjadi figur inspirasi. Cacat mata dan kaki tidak jadi alasan untuk absen dari kontribusi sosial paling nyata. Malam hari, setelah mencuci piring dan tugas lain di rumah majikan, dia pulang melewati jalan gelap. Namun, dalam setiap langkah, ada bacaan tahajud, doa, dan zikir mengiringi, meski hanya doa pendek yang dipahami dari hafalannya. Di rumah, Sarimah sudah menyiapkan segelas air hangat dan sapu tangan untuk menyeka keringatnya. Mereka duduk bersama di ruang tamu sempit, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan doa istighfar. Lalu berbisik soal masa depan Fauziah, agar ia kuat menghadapi sekolah, dan semoga bisa menunaikan haji bersama keluarga jika menjadi rezeki. Sunting, kelamnya malam, justru menjadi pengalaman spiritual mendalam.
dalam kesakitan fisik, ada kekuatan doa. Dalam kesendirian malam, ada perlindungan dari keluarga, Allah, dan Al-Quran. Ini rahasia senyum tegar Pak Kemis, kebahagiaan yang lahir dari keyakinan bahwa setiap pirai keringat punya pahala. Pak Kemis selalu menyampaikan doa perlindungan. Tiada hari tanpa memanjatkan doa agar Allah menjaga keluarga dari fitnah, bahaya, dan ancaman. Ia ajarkan Fauziah doa pagi dan doa sebelum tidur, meski suara pelan, tapi disertai cinta dan keteguhan. Doa ini perlahan menjadi rangkaian keluarga, sebagai benteng spiritual dari olokan, bencana, dan intimidasi sosial. Meski letih, mata beliau masih menyiratkan optimisme. Di sorot mata kanannya, terlihat kilau keyakinan, diri yang siap menjalani hidup dengan rendah hati, melangkah dengan kesabaran, dan memberikan teladan keikhlasan bagi anak-anak, tetangga, dan majikannya. Jika kemarin senyum merangkul pengalaman ritual, kini tatapan itu menegaskan bahwa hidup bukan saja soal berlari atau menang, tapi soal berjalan dalam bimbingannya. Suatu sore, hujan turun deras sebelum Pak Kemis menyelesaikan pekerjaannya di kebun kecil. Tanah becek menuntut kedua kakinya bergerak hati-hati, sementara botol tabungan nyaris jatuh. Ia hampir terpeleset, tapi tarik nafas panjang, menghitung doa dalam hati, lalu melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Pagi berlalu begitu saja pada hari itu, matahari naik agak lambat, seakan memberi jeda pendek untuk hati dan tubuh Pak Kemis. Namun pada dirinya, setiap pagi bukan hanya soal pekerjaan, tetapi tentang peri kemanusiaan, menjaga keluarga dengan usaha halal, percaya kepada Allah, dan menahan diri dari minta-minta meski terkadang benar-benar kesulitan. Seperti biasa, ia bangun setelah salat subuh berjamaah, doa menggunakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Ma'un sebagai jampi pelindung keluarga, lalu Sarimah menyerahkan segelas teh hangat dan sepotong singkong rebus. "Selamat bekerja, Pak," ucap Sarimah lembut. "Hati-hati di jalan." Kalimat singkat itu terasa berat bagi hati yang terbiasa melewati jalan raya beraspal buruk. Tanpa pengaman, tanpa helm, hanya berjalan kaki, 2 kilometer, ke ladang dan pekerjaan malam di rumah majikan. Keranjang pikulnya diurus baik-baik, alat kecil untuk mencuci piring di malam harinya juga disiapkan. Semua dilakukan dengan teliti. Semoga diberi kekuatan dan keselamatan, begitu doa yang selalu dia panjatkan. Perjalanan pagi itu terlihat seperti biasanya. Perempuan berkerudung dengan tas dan plastik bekal menyusuri jalan berbatu. Motor-motor sesekali melintas tersusun dalam barisan. Anak-anak bersepeda ke sekolah. Kontur jalan yang menanjak di beberapa bagian membuat jalannya terengah. Sebagai buruh tani dan pekerja malam, Pak Kemis acap kali menjadi objek sapaan hormat dari sebagian warga. "Porso, Pak, legagah." Sapaan ini menunjukkan rasa hormat mereka, tapi hari itu tidak ada senyum yang terpancar. Pandangannya jauh, tetap pada jalan depan. Langit sedikit mendung, memperlihatkan awan kelabu di ujung jalan, seakan menjadi simbol kesunyian yang mengintai di sudut hari. Di sebuah tikungan yang biasanya sepi, peristiwa tragis terjadi. Tanpa disadari, sebuah sepeda motor menabrak keranjang anyamannya secara tiba-tiba. Tabrakan kecil? Tidak. Keranjang meluncur, Pak Kemis terpental, dan tubuhnya jatuh berguling ke sisi jalan beraspal kasar. Sepeda motor itu tak berhenti lama, hanya terdengar dentuman rem mendadak, suara klakson pendek sebagai alarm, dan kemudian hilang. Ia tergeletak, limpuh dan meronta, merasakan nyeri menjalar di pinggang, kaki, dan ujung matanya semakin kabur. Beberapa warga segera turun menyelamatkan. Seorang pedagang sayur, seorang tukang ojek, dan ibu, Mina, yang rumahnya baru dibangun pakai gotong royong desa. Mereka membopong, meletakkannya di sepeda motor berikutnya, lalu buru-buru dibawa ke puskesmas desa. Puskesmas desa kecil tidak mampu menangani luka besar semacam ini. Akhirnya ia dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Di sana, udara dingin AC dan bunyi mesin infus menggema. Petugas memeriksa, retak tulang rusuk, memar di bahu, mata sebelah makin keruh. Ia sakit hebat, mengerang saat dipindahkan ke meja. Meski demikian,
Tatapannya tetap tenang, pertanda jiwa religius yang tak goyah. Ia tersenyum semestinya, rasa sakit fisik jatuh di rangkaian ujian. Allah. Ia menahan nafas dan menahan tangisan saat melihat Sarimah tiba dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Pak, tahannya," bisik Sarimah pelan. Tangannya menggenggam jemari suaminya dan menangis dengan lirih. "Pak, aku mohon jangan." Tapi doa panggilan terpanjang itu tidak keluar cepat. Suaranya teredam rasa cinta besar pada sosok suaminya. Seluruh keluarga menunggu dengan sabar. Pak Kemis menahan rasa nyeri sambil menunggu tindakan medis, infus, obat anti nyeri, röntgen. Dokter mengabarkan risiko retak tulang dan tekanan di kandung kemih perlu diobservasi ketat. Namun di dalam ruang jamuan penderitaan itu, ada jamuan spiritual. Ia masih membaca zikir pendek. Subhanallah. Astagfirullah. Alhamdulillah, meski suaranya tertatih. Ia masih berdoa untuk keselamatan keluarga. Ia masih menanyakan kondisi ladang, tabungannya, dan bekal darurat wasiat mudanya jika semua hancur. Itu menjadi percakapan terakhir. Ia mengabdikan diri sejurus sebelum ujian. Penyelenggaraan ruh yang tegar, meski tubuh rapuh. Desa memenuhi semangat kepedulian. Tetangga hadir, membawakan makanan, doa, dan zikir bersama di teras rumah sakit. Ustadz kampung datang memberikan nasihat dan doa bersama. Anak-anak mandikan sampo untuk membebaskan rasa khawatir dari kepala istri dan anak perempuan. Warga menangis karena mereka melihat tangga rumahnya bakal hampa, tapi mereka juga bangga karena ayah campur anak mantap berpijak pada tempat hakiki. Allah. Beberapa hari berlalu, rasa nyeri dan peradangan semakin parah. Meski segudang obat, infus dan perhatian medis, retakan dalam tubuhnya sulit disembuhkan. Dokter kembali bertemu keluarga untuk menjelaskan kondisi keseluruhannya memburuk. Retak tulang dan guncangan mungkin menyebabkan perdarahan dalam. Kami lakukan yang terbaik, namun tubuhnya terlalu lemah. Saat dokter pergi, Sarimah mendekat. Tiba-tiba dirasa, tangan Pak Kemis dingin. Mata satu-satunya meredup perlahan, namun tatapannya masih membawa cinta. Ia menghembuskan nafas panjang, persis seruan Al-Fatihah dalam kenangan. Senyum tipis yang tersisa seperti doa terakhir. "Aku mohon ampun padamu. Jaga keluarga dan ladang kami." Tak ada lagi suara, hanya kesunyian dalam ruangan itu. Alam dan manusia seakan ikut menahan napas. Sunyi pagi membungkus desa. Tak seperti sebelumnya, pagi itu hening, hanya suara embun menyentuh daun. Ketiadaan langkah Pak Kemis terasa begitu nyata. Pintu rumah tidak lagi dibuka olehnya, keranjang pagi tidak lagi ditenteng, dan cerita pintu ke pintu menghilang begitu saja. Di dalam rumah kayu, Sarimah menatap kursi kosong di dapur. Setiap barang di sana kini menjadi saksi, sendok di rak, piring di sudut, dan nasi sisaan yang tidak termakan semalam. Ia berdiri terpaku, menunggu keajaiban lalu mengingat, ayah sudah tiada. Malam sebelumnya, warga kampung sudah membantu timba pitanya pasang di lubang kuburan. Namun sekarang, mereka tak kembali, karena Anda, Pak Kemis sudah dikubur, dan waktu tidak. Hanya Sarimah dan 2 orang saudarinya yang tinggal di sana. Mereka duduk di ruang tamu, makan dengan lahap sesuap sayur, nasi dingin, dan hati yang kering. "Masih sakit, ini," bisik Sarimah memecah kebisuan. "Tapi kita harus hidup." Ia bangkit, menyiapkan bekal sore. Dan perbuatan kecil itu terasa seperti latihan, menyusun segala langkah menuju hari tanpa suami. Di kamar sederhana, sebilah kayu penyangga foto Pak Kemis menoleh dingin. Di sana tertulis kata-kata pesan terakhirnya, "Jadilah kuat, bekerja dengan halal, dan jangan lupa berdoa." Namanya terukir di hantaran umat saat pengajian, diambil sebagai teladan, buruh tani, penyedekah, suami yang taat, pecinta Quran. Semua masih hidup, meski raganya telah tiada. Sementara itu, sekitar 7.000 kilometer di seberang, Fauziah terjaga di sebuah ruang kos TKW Hong Kong. Kota itu tidak tidur, dan pekerja seperti dia bekerja keras dari pagi hingga larut malam. Fauziah menghembuskan napas dalam,
memegang telepon untuk menghubungi ibunya. Suara Sarimah terdengar patah. "Fau, ayah sudah pulang ke pangkuannya." Di ujung telepon, jarak jarik, tak bisa pulang untuk pemakaman. "Bu, maafkan aku, ayah aku tidak bisa datang." "Doa darimu saat kerja, anakku, itu lebih dari hadir," jawab suara ibunya, pelan dan lembut. Mereka mengusap pipi dengan sapu tangan. Dalam keheningan itu, di Hong Kong, sejuta mil jauhnya, doa mengikat hati. Setiap hari Minggu, komunitas TKW Indonesia di Hong Kong menggelar pengajian di taman kota atau koridor sekolah. Karena banyak yang tidak bisa pulang, mereka berkumpul mencari perlindungan Allah bersama, mengisi malam sepi dengan doa, bacaan Al-Quran, tahlil dan doa keselamatan untuk keluarga di rumah. Fauziah juga selalu hadir. Ia mendendangkan Al-Fatihah dan tahlil untuk ayahnya, putri murid Pak Kemis, tetapi kini menjadi murid agama di negeri rantau. Suara tahlil, walau dengan aksen lidah perantau, menembus langit Hong Kong. Dan entah bagaimana, getaran doanya sampai di desa. Melalui pesan singkat, Sarimah menyambung rasa, "Fau, tolong kirim uang 500.000 untuk beli beras dan bayar ulama pengajian ayah." Meski bekerja keras, ia menggenggam rasa aman. Sehari gaji boleh habis, tetapi mereka punya padi di sawah, salat seminggu, dan doa panjang di malam. Fauziah berpikir keras, gaji sebagian besar dipotong agen, tapi sisanya harus membantu ibunya. Ia menyusun lembaran ekonomi rumahan. Ketika ayah masih ada, kami bisa beli 3 liter minyak dan 5 kilogram beras tiap pekan. Sekarang cukup 1 liter, 2 kilogram. Ia menyimpan sebungkus kecil di tasnya untuk dibawa pulang tahun depan. Saat pulang, ia lelah. Kamar kos tak lebih lebar dari 2 gubuk papan. Alasnya kayu, lampunya neon. Ia membaca Al-Ikhlas lalu memejamkan mata dengan doa. "Ayah, doakan aku tetap kuat." Rindu dan sedih seperti awan gelap, tapi di luar sana, ribuan doa jutaan orang menguatkannya, terutama pesan ayah yang hidup dalam fotonya. Pagi itu, udara di desa terasa segar setelah hujan. Meski ladang masih basah, manusia mulai mengering, terutama kampung kecil Pak Kemis yang perlahan harus bangkit dari duka. Sarimah berdiri di ambang pintu, memandang sawah yang dulu dipupuk suaminya, sambil menghela napas panjang. Ia merasakan berat yang membayangi, tapi juga cahaya harapan yang mulai muncul, bayangan anaknya, Fauziah, di Hong Kong, kuat dengan doa dan niat. Setelah pemakaman, Sarimah duduk bersama 2 pembantu gotong royong untuk menyusun rencana. Mereka merencanakan untuk tetap mengolah kebun, menjual secuil sayuran, dan bekerja sedikit di rumah tetangga sebagai pembantu. Bocah-bocah desa bergiliran membantu menggemburkan tanah, sementara ibu-ibu tetap datang memberi makanan dan semangat. "Kita kuat, Bu," katanya lembut. Dalam pikiran Sarimah, muncul ide konkret. Apabila hasil panen habis dibagikan di pasar desa, ia bisa meningkatkan usaha sedikit demi sedikit. Ia juga berinisiatif meminta doa tambahan di pengajian kampung setiap malam Jumat, agar keluarganya diberi kelapangan rizki. Sebuah catatan kecil yang ditemukan Fauziah di foto ayahnya menyuratkan pesan, "Kerja halal, hidup sederhana, jangan pernah mengemis." Sejak pesan itu dibaca jarak, inilah moto hidup mereka. Sarimah menautkan kata-kata itu ke keberanian. Ia harus membuka pintu untuk Fauziah pulang dengan tabungan, bukan dengan meminta. Ia mulai menjual sayuran dan menabung untuk keluarga, sedikit demi sedikit. Uang itu dipakai untuk membeli bibit baru di pekarangan rumah, agar anak cucu kelak bisa menyadari pentingnya usaha dan ketekunan. Beberapa bulan kemudian, saat imbalan kerja di Hong Kong memungkinkan, Fauziah pulang ke desa dengan tas penuh hasil keringatnya. Tak sekadar uang, tapi pula catatan harapan. Ia menabung tiap $1 dari upah hariannya, membeli beberapa benih unggul dari kota, demi program tani kecil bersama ibu. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Sarimah dan tetangga dengan tangisan dan doa. Meski luka ayah tak seluruhnya sembuh, kehadiran anaknya membawa energi baru. Di tangannya, ia memegang catatan ekonomi, perlu tambah 4 petak sayur,
investasi untuk sumur kecil, dan alokasi untuk kursus menjahit, agar hidup mereka lebih beragam usahanya. Masjid kembali ramai saat Fauziah pulang. Pengajian malam Jumat diikuti oleh wajah-wajah baru, Sarimah, sanak keluarga, dan sejumlah ibu-ibu muda. Mereka berkumpul, menata ribuan doa bersama, agar usaha kebun terus tumbuh, agar anak-anak bisa sekolah dengan layak, agar desa beriman semakin berkembang. Fauziah tampil membaca ayat kursi dan doa keselamatan, diiringi salawat dan harapan yang memancar dari tiap bibir. Suara itu membawa Rona damai ke rumah kayu yang temaram, seolah ayahnya hadir di sana, tersenyum lega. Dalam perjalanan hidup mereka, ada pelajaran utama, bekerja halal bukan saja soal memberi nafkah, tetapi memberi contoh. Fauziah memutuskan mengambil kursus menjahit. Ia ingin memberikan tambahan penghasilan dengan membuat mukena dan seragam sekolah. Sarimah belajar pengolahan sayur, menjadi abon, keripik, dan sayur beku untuk pasar lokal. Mereka belajar bahwa keberhasilan tak selalu datang besar, namun bisa tumbuh dari keberlanjutan kecil, tabungan ratusan rupiah, doa bangun pagi, benih yang ditanam di musim hujan, hingga catatan ekonomi yang dipegang tangan bersama. Pagi demi pagi berlalu, Sarimah menanam, Fauziah menjahit, dan ketenangan doa senantiasa mengisi sudut rumah. Orang-orang desa makin menghargai mereka, tidak sebagai keluarga miskin, tetapi sebagai teladan, tangguh, religius, kreatif. Bocah-bocah desa tahu, mereka harus menikah, mencukupi hidup dengan pekerjaan halal dan hati tulus. Bisa jadi, suatu hari mereka akan mewujudkan mimpi ayah, menabung untuk jemaah haji. Mimpi ini bukan sekadar retorika, di celengan botol tua, terkumpul dana dari 7 bulan usaha kebun, ditambah sebagian hasil jahitan anak. Malam Jumat datang kembali. Pengajian ditutup dengan doa panjang, doa untuk arwah almarhum, doa untuk keluarga yang terus terang kaki, doa untuk desa yang makin hidup, dan doa untuk mereka yang ditempatkan di setiap pelosok negeri. Rasa kehilangan tak akan padam, tapi ia digantikan dengan kehangatan kasih sayang dan harapan. Semoga hal-hal kecil mereka tetap menjadi amal dan ladang pahala bagi ayah yang sudah pergi, sebagaimana ungkapan sederhana ini. Pak, semoga di sana engkau bangga pada kami. Menjadi penutup kisah perjuangan, keyakinan, dan keberlanjutan. Dari desa miskin dengan tubuh cacat, maka muncul sebuah gerakan kecil, keluarga yang membangun kembali kehidupan dengan kerja halal, doa, dan inovasi sederhana. Nilai yang ditinggalkan, kejujuran dalam bekerja, keikhlasan di dalam doa, dan keberlanjutan dalam kerja, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Di tangan keluarga ini, warisan ayah tetap hidup, bahkan semakin bersinar.